Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bisnis beserta tantangannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Sayyidah Diana dengan NIM 210301054. Lalu yang kedua ada Fidina Binta Sabara dengan NIM 210301059. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Fadila Ayu Puspitasari dengan NIM 210301108. E-bisnis yaitu mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, serta pelayanan kepada pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-tailing, dan transaksi elektronik dalam perusahaan melalui internet. Pengertian sederhananya, e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan dan mengubah bentuk proses bisnis utama. Lalu saya akan menjelaskan mengenai mitra kerjasama e-bisnis. Dalam pengertian e-bisnis ada kolaborasi mitra bisnis. Mitra kerjasama e-bisnis adalah penerapan e-bisnis dalam suatu perusahaan. Pasti membutuhkan mitra kerja jika dilihat dari fungsi dan perannya bagi perusahaan. Berbagai mitra kerja ini dapat dikelompokkan menjadi strategi service partner atau SSP, non-strategic service partner atau NSP, commodity suppliers atau CS, value added supplier atau VAS, network operation partners atau NOP, dan application service provider atau ASP. Strategic Service Partner atau SSP. Perusahaan dikategorikan sebagai mitra kategori SSP jika yang bersangkutan membantu perusahaan sesuai dengan proses inti, core business process. 2. Non-Strategic Service Partner atau NSP. Cara kerja NSP kurang lebih sama dengan SSP. Hanya yang dilakukan oleh mitra kerja ini adalah bukan melakukan proses inti, namun lebih memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas pendukung, supporting process. Yang ketiga, commodity supplier atau CS. Di antara berbagai bahan atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, value added supplier atau VAS. Yang termasuk dengan VAS adalah mitra yang produk atau jasanya dipergunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kelima, NOP adalah mitra perusahaan yang menyediakan produk teknologinya mulai dari jaringan infrastruktur, konektivitas, telekomunikasi, komputerisasi, perangkat keras lainnya untuk dipergunakan atau disewa untuk implementasi e-bisnis. Yang keenam, Application Service Provider atau ASP. Setelah memiliki mitra kerja yang mengurusi perangkat keras dan sumber daya manusia di masing-masing proses, kemudian perusahaan mencari mitra ASP yang khusus menyediakan aplikasi e-bisnis. Lalu saya akan menjelaskan mengenai dari e-tailing. Maksud dari e-tailing yang telah disebutkan di pengertian e-bisnis itu termasuk dalam jenis usaha e-commerce yang memperdagangkan barang secara langsung kepada konsumen. Dapat diartikan juga e-tailing itu golongan business to customer, yang berarti golongan usaha dagang langsung atau secara eceran. Business to customer secara online itu terdapat dua jenis, yaitu hard goods dan soft goods. Hard goods itu barang yang berwujud nyata. Bila dibeli, maka dikirimkan pada pelanggan melalui jasa pengiriman. Lalu soft goods itu disebut sebagai digital goods seperti berita dan informasi yang dapat diterima oleh pelanggan dengan cara mendownload. E-tailing juga bukan berasal dari perusahaan saja, tetapi mulai banyak penjual yang menjual produk melalui toko secara konvensional maupun melalui internet
tapi secara online. Perdagangan seperti ini yang disebut secara tradisional retails with website. Artinya, perdagangan pada e-tailing penjualannya dilakukan dengan dua bentuk, dan penjualnya disebut sebagai multi-channel store. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar konsumen tertarik untuk membeli barang atau menggunakan layanan dari penjual. Yang pertama ada produk, yaitu memberikan informasi jelas tentang barang yang dijual, lengkap dengan gambar barangnya. Lalu yang kedua harga, yaitu menetapkan harga harus memperhatikan faktor lain, seperti kualitas, permintaan pasar, dan harga pesaing. Lalu ada promosi, yaitu mengadakan promosi melalui iklan di media cetak atau elektronik dan alat komunikasi lainnya. Lalu ada pengepakan dan pengiriman, yaitu memperhatikan distribusi barang secara fisik dan menjaga keutuhannya. Selain itu, pengiriman diusahakan secepat mungkin agar konsumen tidak kecewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan bisnis. Yang pertama, peningkatan ketersediaan dan kecepatan akses internet secara luas, karena sejauh ini tingkat penetrasi internet masih rendah. Yang kedua, pembenahan infrastruktur, serta regulasi yang menyangkut tarif telepon. Yang ketiga, isu privasi dan keamanan dalam transaksi via internet, terutama masalah kartu ilegal. Yang keempat, biaya dan justifikasi menyangkut keputusan mengembangkan bisnis sendiri versus outsourcing. Di dalam slide tersebut terdapat gambar tentang tantangan-tantangan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan gambar tantangan-tantangan bisnis tersebut. Di zaman sekarang yang sudah maju dan modern ini, yang apa-apa selalu menggunakan digital dan berbau internet. Contohnya belanja baju online, belanja perabotan rumah online, beli makanan online, dan masih banyak lagi. Itu yang menjadi tantangan-tantangan bisnis di masa sekarang ini. Kita harus bisa manajemennya, teknologinya, dan organisasinya. Yang pertama, manajemen. Proses manajemen bisa berjalan dengan baik apabila ada seorang manajer. Manajer itulah yang akan menginovasi dan mengembangkan bisnisnya. Yang kedua itu ada teknologi. Di sini faktor yang paling utama, karena kembali lagi pada masa sekarang yang semuanya selalu berbau teknologi. Yang ketiga organisasi. Di dalam sebuah organisasi bisnis diperlukan seorang manajer dan karyawan. Seorang manajer harus membantu karyawan untuk menjalankan dan mencapai proses bisnis yang sedang dijalankannya. Ketiga-tiganya tersebut masuk ke dalam sistem informasi. Di dalam sistem informasi tersebut akan ada karyawan yang berperan sebagai HR yang mendapat akses talenta. Sumber informasi utama yang digunakan untuk mengelola administrasi adalah basis data, atau bisa disebut dengan database. Dengan itu, informasi akan tersimpan dan tersusun dengan rapi di dalam komputer, mulai dari produk sampai karyawan. Dari sistem informasi tersebut, barulah bisnis tersebut akan menemukan solusi bisnisnya. Apakah harus meningkatkan jasanya atau mungkin menekankan biayanya karena bahannya yang terus naik atau packaging dan semacamnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.